Di dalam agama Islam terdapat dua petunjuk suci agar umat Islam sampai kepada keselamatan. Adapun dua petunjuk suci tersebut adalah Al-Quran di satu sisi dan Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk kontekstual. Jadi Al-Quran petunjuk tekstual, sementara Rasulullah SAW adalah petunjuk kontekstual. Nah, keduanya ini dikatakan sebagai petunjuk suci karena mustahil kedua subjek ini atau kedua makhluk ini melakukan kesalahan. Sehingga suci yang didefinisikan di sini adalah terjaganya kedua makhluk tersebut dari seluruh kesalahan, baik kesalahan yang disengaja, dosa, maupun kesalahan yang tidak disengaja atau lalai. Nah, mengapa kedua subjek ini harus suci? Karena ia satu datang dari yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua posisinya sebagai petunjuk itu sangat-sangat penting atau urgent. Jika ia berpotensi salah atau tidak suci, maka ajaran yang dibawakannya itu berpotensi salah juga. Bahkan Tuhan yang memberikan status sebagai petunjuk, dalam hal ini Al-Quran dan Rasulullah tadi, itu juga bisa saja berpotensi salah kalau petunjuknya juga salah. Sehingga Al-Quran dan Rasulullah satu tidak mungkin berlawanan satu sama lain, dan yang kedua baik bagi dirinya sendiri, yaitu antara ayat Al-Quran yang satu dan ayat Al-Quran yang lain itu tidak memiliki kontradiksi. Begitupun juga Rasulullah antara satu perbuatan dan perbuatan lainnya juga tidak memiliki kontradiksi. Nah, sementara di sisi lain ada pula pendukung bagi petunjuk tersebut. Nah, petunjuk tadi kan ada Al-Quran dan Rasul. Sementara pendukung petunjuknya adalah penafsiran terhadap Al-Quran, dan yang kedua adalah periwayatan terhadap hadis Rasulullah SAW. Maka posisi kedua ini hanyalah pendukung bagi petunjuk. Dan yang harus digarisbawahi di sini adalah pendukung bagi petunjuk ini, yaitu tafsir dan periwayatan itu tidak suci atau dia tidak terjaga dari kesalahan. Jadi bisa saja berpotensi salah atau miskonsepsi seorang manusia dalam menafsir atau meriwayatkan suatu hadis. Dan tafsir dan periwayatan ini baik itu dilakukan oleh sahabat ataupun ulama itu bisa saja mengalami kontradiksi satu sama yang lain. Dalam hal ini antara satu penafsir dan penafsir yang lain bisa berbeda pendapat, dan antara satu perawi dan perawi lainnya juga bisa berbeda pendapat. Nah, di dalam Al-Quran, dalam hal ini Quran surat Abasa ayat 1-10, ini yang akan menjadi subjek pembahasan kita, terdapat 3 struktur sosial sebagaimana gagasan Karl Marx tentang struktur sosial. Jadi ada struktur sosial yang pertama, yaitu penegak keadilan atau kaum intelektual, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Kelas sosial atau struktur sosial kedua adalah kaum proletar, dalam hal ini di Quran surat Abasa, yaitu seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan struktur sosial atau kelas sosial ketiga adalah kapitalis, dalam hal ini Al-Walid bin Al-Mughirah dan seluruh pembesar-pembesar Quraisy yang ada di majelis tersebut. Mari kita urai satu persatu ayat dalam Quran surat Abasa tersebut, sehingga kita bisa mendudukkan perkara tentang penafsiran tersebut. Penafsiran ini saya ambil dari buku Husain Al-Habsyi yang berjudul Nabi Muhammad SAW berbuka manis, tidak bermuka mazam. Nah, ayat 1, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Jadi Muhammadnya itu dalam kurung, atau penafsiran dari seorang mufassir. Nah, padahal berwajah masam dan berpaling itu adalah akhlak yang buruk. Tidak mungkin akhlak yang buruk melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Tentu ini akan kontradiksi dengan pernyataan Al-Quran yang lain. Dalam hal ini firman Allah ketika memuji Nabi Muhammad SAW, terdapat suri tauladan yang agung pada diri Muhammad. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad itu berwajah masam dan berpaling. Nah, ayat kedua, karena seorang buta telah datang kepadanya, dalam hal ini Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, apalagi tidak mungkin sekali Rasulullah itu bermuka masam dan berpaling kepada orang yang du'afa atau orang yang lemah, apalagi orang buta. Sehingga ketika kita bermuka masam dan berpaling kepada orang du'afa, itu bagi Nabi pukulan yang diterimanya itu bisa menjadi ganda. Yang pertama, dia berakhlak buruk, yang kedua dia berakhlak buruk kepada kaum du'afa, apalagi orangnya buta. Nah, pada ayat ketiganya, dan tahukah engkau, dalam kurung Muhammad, ini juga penafsiran, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Nah, apalagi si orang buta ini atau Abdullah tersebut tadi ingin mendatangi Nabi Muhammad untuk menyucikan
dirinya dari dosa. Jadi tidak mungkin sekali Nabi Muhammad itu bermuka masam dan berpaling kepada orang yang mau menyucikan dirinya dari dosa. Ayat yang keempat, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Jadi selain ingin mencucikan diri, Al-Quran juga menyatakan bahwa Abdullah tadi itu ingin mendapatkan pengajaran. Nah, ini sebenarnya relevan sekali dengan esensi dari misi Rasulullah SAW, yaitu dakwah atau pengajaran. Sehingga tidak mungkin Rasul itu mendiskreditkan orang duafa dalam pemberian dakwah. Jadi di sini yang disinggung sama sekali bukan Rasulullah SAW. Nah, pada ayat kelima, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, dalam hal ini ditafsirkan pembesar Quraisy, atau kita masuk kepada struktur sosial yang ketiga, yaitu kaum kapitalis. Jadi di sisi lain, para pembesar Quraisy adalah kelas sosial kapitalis yang merasa dirinya itu serba cukup. Tentu saja ini kontras dengan kelas proletar di satu sisi dan kelas intelektual atau penegak keadilan di sisi lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dari tiga kelas ini, yaitu yang merasa dirinya serba cukup, kapitalis, yang kedua itu kaum tertindas, yang ketiga penegak keadilan, yang mana yang berpotensi melakukan akhlak buruk dalam artian bermuka masam dan berpaling. Tentunya akal kita pasti akan mengarah kepada si kapitalis tadi, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, pada ayat 6, maka engkau, dalam kurung penafsiran lagi nih oleh para mufassir, Muhammad memberi perhatian kepada mereka. Dalam hal ini, menurut Husain Al-Habsyi, Nabi Muhammad SAW itu memenuhi undangan majelis dakwah di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah yang dihadiri oleh para pembesar Quraisy lainnya. Nah, di situ sangat jelas terlihat bagaimana Al-Walid Al-Mughirah itu ingin melegitimasi kekuasaannya atau oligarkinya atau kapitalismenya dengan mengundang Nabi Muhammad untuk berdakwah. Tetapi ketika Abdullah si miskin dan buta ini datang, mereka ini kemudian bermuka masam dan berpaling pada si Abdullah ini dan merasa tidak enak. Kenapa sih orang miskin datang lagi ke sini? Padahal kita kan panggil Nabi Muhammad SAW. Nah, pada ayat ke-7, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau tidak beriman. Jadi sebenarnya Rasulullah itu hanya menggugurkan kewajiban dakwanya. Rasulullah tidak berdakwah hanya pada orang miskin saja, tetapi bagi orang kaya pun yang merasa dirinya serba cukup atau kapitalis, Rasulullah itu menggugurkan kewajiban dakwah. Nah, sehingga di situ disebutkan itu hanya ikhtiar Rasul, tetapi kalau si pembesar Quraisy atau kapitalis ini tidak beriman, ya tidak ada celah bagi Nabi Muhammad. Dan pada ayat 8, dan adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan kebenaran, dalam hal ini para pembesar ingin Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan tadi melegitimasi kedudukannya dan tidak senang terhadap kehadiran si Abdullah atau si orang buta tersebut tadi. Pada ayat ke-9 dilanjutkan lagi, sedang dia takut kepada Allah. Nah, si orang buta ini sebenarnya ingin menyucikan diri dan mendapatkan pengajaran karena ia takut kepada Allah. Nah, sehingga ini sangat kontras dengan sikap si pembesar Quraisy yang merasa dirinya serba berkecukupan. Nah, pada ayat ke-10, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Ini tafsiran lagi nih dalam kurung. Padahal engkau yang dimaksud di sini adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, yaitu engkau wahai para pembesar Quraisy justru mengabaikan orang lemah yang berniat menyucikan diri dan mendapatkan pelajaran. Nah, adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari 10 ayat dalam surah Abasa ini, dari ayat 1 sampai ayat ke-10, bahwa yang pertama, petunjuk suci dalam hal ini Al-Quran dan Rasulullah SAW itu tidak mungkin salah atau dia terjaga dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja, dosa, maupun kesalahan yang tidak disengaja, dalam hal ini lalai. Yang kedua, petunjuk suci mustahil berlawanan baik ke dalam dirinya sendiri, antara ayat Al-Quran yang satu dan ayat yang lain, dan antara perbuatan Rasulullah yang satu dan perbuatan Rasulullah yang lain, maupun antara Al-Quran dan Rasulullah. Yang ketiga, pendukung petunjuk dalam hal ini tafsir dan periwayatan tidaklah suci. Dan bisa saja antara penafsir dan perawi berbeda pendapat antara sesama penafsir dan perawi. Dan yang terakhir adalah mari kita sucikan Al-Quran yang suci dan Rasulullah SAW yang suci. Selamat bermaulid, selamat menyucikan Al-Quran dan Rasul SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.